Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Pada tahun 1755, filsuf Jerman Immanuel Kant menembus rahasia alam semesta dengan mata fananya. Ia menyatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa memahami dengan jelas dunia tempat kita tinggal. Dengan kata lain, dunia ini tidak dapat diketahui. Ada dua kesan mental segala sesuatu di dunia ini, yaitu fenomena dan neumena. Sebagai contoh misalnya, bunga matahari yang kita lihat itu sebenarnya berbeda-beda. Persepsi warna kuning sangat bervariasi dari masing-masing individu karena perbedaan kecil pada sel ganglion retina antar manusia. Saat kita menikmati lukisan terkenal bunga matahari karya Vincent van Gogh, bunga matahari yang dilihat itu berbeda-beda. Bahkan pemahaman Van Gogh sendiri tentang bunga matahari itu juga belum tentu penuh dengan warna kuning. Demikian pula, kesan suara dan rasa setiap orang juga tidak sama. Menurut penjelasan Immanuel Kant, bahwa setiap Ding an sich dalam bahasa Jerman atau benda itu sendiri mempunyai hakikatnya yang unik, dan karena persepsi manusia terbatas, maka manusia tidak akan pernah benar-benar memahami hakikat tersebut. Kant secara filosofis mengemukakan permasalahan mendasar tentang alam semesta, bahwa dunia tidak dapat dilandaskan pada persepsi yang tepat. Teori Kant sangat menarik dan sekilas terdengar tidak bercelah. Namun hanya beberapa dekade kemudian, ada orang yang mulai menantang teori Kant. Menurut mereka, bahwa dunia tidak memerlukan persepsi. Segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan. Dan alam semesta kita bagaikan sebuah naskah. Segala sesuatu yang terjadi dipentaskan sesuai naskah. Seperti yang umum diketahui, Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu dan terbentuklah waktu. Sekitar 4,6 miliar tahun silam, bumi pun lahir. Dan pada 3,7 miliar tahun lalu, lahirlah kehidupan. Kemudian terjadi ledakan kehidupan pada 575 juta tahun lalu. Dan pada 250 ribu tahun silam, muncullah Homo sapiens. Hingga detik ini, segala sesuatu yang Anda saksikan, termasuk video ini, sekarang itu telah dirancang. Kita mengira mempunyai kesadaran untuk memilih secara mandiri. Namun nyatanya setiap tarikan nafas dan detak jantung sudah ditentukan oleh yang di atas. Apakah dunia ini imperceptible, tidak terlihat, atau sudah dirancang sedemikian rupa sejak awal? Ini adalah perjalanan eksplorasi yang misterius. Terkait kisah mencari kehendak bebas, berawal dari cerita berikut ini. Misteri kehendak bebas. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1796. Ahli matematika Prancis Simon Laplace menerbitkan buku berjudul Nebular Hypothesis. Dalam buku ini, dia mengemukakan hal yang sama seperti Immanuel Kant. Teori nebula menurut Immanuel Kant, bahwa pembentukan tata surya awal berasal dari sebuah nebula atau awan yang berotasi secara perlahan dan tertarik oleh gaya gravitasi. Gravitasi inilah yang akhirnya membentuk sedikit demi sedikit, menggumpal dan mengeras menjadi susunan pada tata surya kita. Teori milik Kant ini semakin dikuatkan dengan adanya pendapatan dari Simon Laplace, seorang ahli matematika dan juga astronom. Laplace menjelaskan lebih detail mengenai peranan teori nebula dalam proses pembentukan tata surya. Berdasarkan penemuan Laplace, teori nebula merupakan sebuah terjadinya alam semesta mulai dari matahari. Matahari berawal dari sebuah bola gas panas yang berputar dengan sentrifugal atau berputar mengarah keluar dengan cepat. Materi dan gas yang berada pada sisi luar bola tersebut pun
terlempar menjauh dan mendingin hingga membentuk sebuah planet. Sedangkan bola panas inti tadi semakin panas dan membentuk matahari. Laplace memang merupakan salah satu ilmuwan terhebat pada masanya. Ia juga pertama kali meramalkan keberadaan lubang hitam di alam semesta. 18 tahun kemudian, pada tahun 1814, teorinya yang paling menakjubkan pun muncul. Teori ini disebut setan Laplace oleh generasi selanjutnya. Namun terkait setan Laplace sebelumnya sudah pernah diulas mata ketiga, jadi kami tidak akan mengulas kembali di sini. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, setan Laplace adalah artikulasi determinisme sebab akibat yang diterbitkan berdasarkan ilmiah oleh Pierre Simon Laplace pada tahun 1814. Kemunculan setan Laplace menimbulkan kegemparan di dunia intelektual. Saat itu, orang-orang sudah bisa menggunakan hukum Newton untuk memprediksi orbit planet. Hal ini membuktikan bahwa masa depan dunia makroskopis itu dapat diprediksi, karena dunia makroskopis tersusun dari partikel-partikel mikroskopis, sehingga setan Laplace seakan mampu memprediksi segala sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa dunia ini seperti jam, bergerak seperti jam, dan segala sesuatu di dunia ini telah ditentukan sebelumnya. Kita berpikir bahwa pikiran mengendalikan tubuh kita. Namun pada kenyataannya, kehendak bebas individu itu tidak ada. Teori ini dikenal sebagai determinisme. Benarkah segala sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan? Pada Juni 1925, fisikawan Jerman Werner Heisenberg mengajukan teori yang bertentangan dengan pengetahuan umum. Ia menemukan bahwa penggunaan fisika klasik Newton untuk menghitung dunia kuantum mikroskopis selalu gagal memperoleh nilai yang akurat. Dunia makro dan dunia mikro itu sama sekali berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam dunia makroskopis, kita dapat menggunakan hukum Newton untuk mengukur posisi dan kecepatan planet secara akurat. Namun dalam dunia mikroskopis, tidak mungkin menentukan posisi dan momentum partikel pada saat yang bersamaan. Semakin kecil ketidakpastian posisi, semakin besar ketidakpastian momentum. Jika ingin menghitung momentum, maka tidak akan pernah mengetahui posisi kuantum secara pasti. Teori ini adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg yang terkenal itu. Ada eksperimen menarik yang dapat memberikan gambaran intuitif tentang apa yang disebut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Coba kita perhatikan. Seberkas laser menembakkan sinarnya melalui satu celah yang sempit. Seiring dengan semakin mengecilnya celah tersebut, sinar akan semakin menyempit. Namun ketika celah tersebut lebih kecil dari garis lurus tertentu, akan muncul fenomena aneh. Coba perhatikan layar ini. Ketika celah terus mengecil, maka titik cahaya akan menyebar. Semakin kecil celah, maka semakin lebar titik cahayanya. Mengapa bisa begitu? Prinsip ketidakpastian Heisenberg dapat menjelaskan fenomena ini. Rumusnya seperti ini. Sederhananya, X adalah posisi partikel dan P adalah momentum partikel. Delta X melambangkan ketidakpastian posisi, delta P melambangkan ketidakpastian momentum, dan H adalah konstanta Planck. Apa itu konstanta Planck? Kiranya tidak perlu kami jelaskan lagi secara detail di sini. Kita hanya perlu tahu bahwa ia sangat-sangat kecil. Hal-hal yang dapat kita lihat adalah segala sesuatu di dunia makroskopis. Hasil kali posisi dan momentumnya pasti jauh lebih besar daripada konstanta Planck. Jadi kita dapat melihat ketidakpastian ini di dunia makroskopis. Tetapi ketika kita menyusutkan sinarnya secara terus-menerus, posisi foton akan semakin cenderung dapat diukur, dan nilai delta X akan semakin kecil. Ketika delta X kurang dari jumlah tertentu, hubungan teorema Heisenberg akan putus.
Lalu apa yang harus dilakukan? Jika demikian, maka nilai delta P harus terus meningkat. Seiring dengan bertambahnya energi kinetik foton, foton akan semakin menjauh sehingga titik cahaya terus membesar. Menakjubkan bukan? Ini berlawanan dengan akal sehat, tapi begitulah cara kerja dunia mikroskopis. Prinsip ketidakpastian Heisenberg merupakan pukulan fatal bagi setan Laplace. Jika lapisan terbawah dunia tidak dapat diukur secara akurat, lalu bagaimana kita dapat mengatakan bahwa naskah alam semesta itu telah ditulis sejak awal? Namun setan Laplace belum mati, karena pemahaman manusia tentang dunia kuantum sangat dangkal dan dibutuhkan waktu 36 tahun untuk memberi pukulan fatal setan Laplace. Pada musim dingin tahun 1961, Edward Lorenz, seorang profesor meteorologi di MIT, membuat sebuah program kecil. Dia menggunakan komputer untuk mensimulasikan ramalan cuaca. Komputer pada saat itu sudah sangat tua. Alat inputnya bahkan masih berupa pita kertas, sehingga perhitungannya memakan waktu lama. Untuk menghemat waktu, Lorenz menghapus semua angka setelah 3 angka desimal selama verifikasi. Di luar dugaan, hasil perhitungannya membuatnya tercengang. Setelah angka ke-8, nilainya mulai berubah, dan nilainya semakin berubah setelah angka ke-8. Bukan saja yang terakhir tidak cocok sama sekali, tetapi angka-angkanya sepertinya muncul secara acak dan tidak ada petunjuk sama sekali. Lorenz segera menyadari bahwa perubahan itu ada hubungannya dengan angka yang dia hapus. Misalnya data aslinya 0,357231. Dia hanya menyisakan 0,357. Tapi yang dihilangkan Lorenz adalah angka yang sangat kecil. Bagaimana angka sekecil itu bisa membuat perubahan sebesar itu pada hasilnya? Lorenz tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah memasuki bidang penelitian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah penemuan ajaib yang sangat mengubah pemahaman umat manusia tentang dunia. Hal ini telah mengubah pemahaman umat manusia terhadap dunia secara mendalam. Pada tahun 1963, Lorenz menerbitkan sebuah makalah dalam artikel terkenal yang berjudul Deterministic Non-Periodic Flow atau aliran tak periodik deterministik. Makalah ini menyebutkan bahwa perubahan kecil di awal dapat berubah menjadi perubahan besar yang tidak dapat diprediksi di masa depan. Ada gambaran yang sangat jelas tentang kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di Kongo atau Tiongkok. Kepakannya mungkin akan menimbulkan tornado di Amerika Serikat. Inilah yang biasa kita sebut dengan efek kupu-kupu. Efek kupu-kupu ini tidak mengada-ngada. Ia nyata adanya. Ada model mekanis yang sangat sederhana yang secara intuitif dapat mengamati efek kupu-kupu, yaitu gerak pendulum ganda. Pendulum ganda merupakan suatu sistem fisik sederhana yang dibangun dari pendulum yang terkait pada pendulum lain. Kedua pendulum kita letakkan pada posisi awal yang sama. Karena perbedaan keadaannya sangat kecil dan kedua pendulum akan mengikuti lintasan gerak yang berbeda setelah berjalan dalam jangka waktu tertentu. Setiap titik yang dilaluinya tidak dapat diprediksi. Meskipun kepakan sayap kupu-kupu tetap konstan dalam konsep ini, lokasi kupu-kupu, dampaknya, dan lokasi dari dampak-dampak selanjutnya dapat bervariasi luas. Kepakan sayap kupu-kupu secara teori menyebabkan perubahan-perubahan sangat kecil dalam atmosfer bumi yang akhirnya mengubah jalur angin ribut, tornado, atau menunda, mempercepat bahkan mencegah terjadinya tornado di tempat lain. Kepakan sayap ini merujuk kepada perubahan kecil dari kondisi awal suatu sistem yang mengakibatkan rantaian peristiwa menuju kepada perubahan skala besar. Bandingkan dengan efek domino.
Jikalau kupu-kupu itu tidak mengepakkan sayapnya, lintasan sistem tersebut akan berbeda jauh. Perhatikan bahwa kupu-kupu tidak menyebabkan angin ribut atau tornado. Kepakan sayapnya adalah bagian dari kondisi awal. Satu himpunan kondisi menghasilkan tornado, sedangkan himpunan kondisi lain tidak. Mungkin saja himpunan kondisi yang tidak melibatkan kepakan sayap kupu-kupu menjadi penyebab angin ribut. Chaos World atau dunia kekacauan. Begitu muncul teori chaos, setan Laplace pun mati sepenuhnya. Bagaimana bisa memprediksi masa depan di dunia yang kacau? Jika setan Laplace sama sekali tidak ada, ini berarti kehendak manusia sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Dunia ini bukanlah dunia deterministik. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, teori setan Laplace menjadi semakin tidak populer dan determinisme seakan-akan didesak ke dalam peti mati. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa yang terjadi akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Namun kisah ini tidaklah sesederhana itu. 20 tahun kemudian, setan Laplace bangkit kembali, dan kali ini karena penemuan ilmiah penting. Pada awal tahun 1980-an, ahli saraf Benjamin Libet melakukan eksperimen yang mengejutkan komunitas ilmiah. Eksperimennya tentang pengambilan keputusan terhadap tindakan kehidupan sehari-hari menggunakan aktivitas otak yang dilihat dari alat elektroensefalografi. Libet menggunakan teknologi elektroensefalografi canggih untuk mengukur aktivitas otak. Ada layar jam di depan partisipan dengan perekam 60 detik di atasnya. Partisipan bebas menekan tombol kapan saja sesuai pilihannya. Hasil percobaan buatan Libet adalah sebagai berikut. Otak terlebih dahulu menentukan pilihan. Misalnya menekan tombol stop pada detik ke-55. Gelombang otak akan mengirimkan sinyal ke jari melalui jaringan saraf. Kemudian jari menekan tombol tersebut. Namun Libet tercengang dengan hasil percobaannya. Sinyal dari jari yang menekan tombol ternyata mendahului sinyal yang dihasilkan otak. Setelah menekan tombol, otak baru merespon sekitar 200 milidetik kemudian. Penundaan ini disebut Libet's delay atau penundaan Libet. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kesadaran kita bertindak, manusia mengira dirinya mempunyai kesadaran bebas, padahal sebenarnya tidak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak diketahui yang mengendalikan kita. Eksperimen Libet dalam pengambilan keputusan berdampak besar pada ilmu saraf dan filsafat. Dan setan Laplace kembali berdiri tegak di depan orang-orang lagi. Apakah kehendak bebas itu ada? Saat komunitas ilmiah masih mendiskusikan eksperimen Libet, penemuan berikutnya pun muncul dan hasilnya bahkan lebih menakjubkan lagi. Secara matematis, ia menyimpulkan bahwa alam semesta adalah sepenggal kode yang terbentuk secara berkesinambungan. Alam semesta sepenuhnya merupakan produk determinisme. Pada Maret 2016, wartawan dari seluruh dunia berkumpul di Four Seasons Hotel Seoul, Korea Selatan. Program kecerdasan buatan AlphaGo yang dikembangkan Google DeepMind akhirnya dikalahkan oleh manusia setelah melewati beberapa pertandingan melawan manusia dalam permainan strategi kuno, Go. Pemain Go dari Korea Selatan, Lee Sedol, memenangi pertandingan pertamanya melawan program komputer AlphaGo. Lee merupakan salah satu pemain top Go di dunia dengan memegang 18 gelar internasional. Ia mampu mengalahkan AlphaGo setelah berturut-turut mengalami 3 kekalahan. Namun terkait jalannya pertandingan antara kecerdasan buatan dan manusia ini, tidak akan kami paparkan lebih lanjut di sini. Singkatnya, setelah menyaksikan pertarungan manusia mesin ini,
Julia Pearl tiba-tiba menyadari dan akhirnya menemukan cara untuk menemukan setan Laplace itu. Ia adalah eksperimen pemikiran yang sempurna. Pearl menjelaskan cara yang sangat spesifik untuk membuktikan adanya kehendak bebas itu adalah dengan menunggu munculnya kecerdasan buatan yang kuat. Jika suatu hari nanti manusia menanamkan instruksi ke kecerdasan buatan, dan kecerdasan buatan mengatakan tidak kepada manusia, itulah hari di mana misteri tersebut terungkap. Karena kecerdasan buatan diciptakan oleh manusia, di sini kita berperan sebagai sang pencipta. Ketika kecerdasan yang diciptakan oleh sang pencipta mengatakan tidak kepada sang pencipta, hal itu akan dengan sempurna membuktikan adanya kehendak bebas. Julia Pearl memang sosok ilmuwan dan filsuf yang hebat. Dia memiliki wawasan mendalam tentang esensi setan Laplace. Sejak kemunculan setan Laplace pada tahun 1814, manusia telah memperdebatkan lebih dari 200 tahun terkait apakah manusia memiliki kehendak bebas. Meski kita masih belum tahu jawabannya, tapi kita telah menemukan petunjuk atas jawaban terkait. Apakah kecerdasan buatan bisa mengatakan tidak kepada manusia? Apakah manusia benar-benar mempunyai kehendak bebas? Pertanyaan misterius ini pada akhirnya nanti akan terungkap. Dan hari itu mungkin jauh di ujung langit atau dekat di depan mata. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.